qanitatin taibatin abidat. Oke, 1, 2, 3. Qanitatin taibatin abidat. Ada hamesnya ya. Oke. Jika berhenti di sini karena kita nafasnya pendek, di mana ulangnya di sini? Abidatin saihatin sayyibatin wa abkaro. Sekali lagi, 1, 2, 3. Abidatin saihatin sayyibatin wa abkaro. Oke ya, selesailah tentang contoh bacaan waqaf. Waqaf artinya tanda berhenti membaca. Ada waqaf lazim, ada waqaf jaiz, ada waqaf al-waqful aula, ada waqaf al-waslul aula, ada waqaf lam alif atau la, ada waqaf mu'anaqah, ada waqaf saktah, ada juga waqaf tam dengan to, saktah dengan sin, yaitu berhenti sejenak membaca Quran tanpa mengambil napas ya. Itu namanya saktah, tapi di Iqra ini nggak ada. Sekarang kita akan melanjutkan materi di halaman 28 adalah fawatih uswar. Ini bacaan mad lazim. Ada mad lazim mutsaqal kalimi, ada mad lazim mukhaffaf kalimi. Oke. Ketika membaca huruf seperti ini namanya pembuka-pembuka dalam surah ya. Maka passwordnya pertama baca huruf hijaiyah aslinya. Baca huruf hijaiyah aslinya. Artinya seperti apa? Iya, ini kan huruf aslinya huruf hijaiyah itu apa? Alif, lam, dan mim. Nah, yang pertama dulu. Ketika sayang bunda semua menemukan huruf seperti ini bacaannya dibaca huruf hijaiyah asli. Ya. Jadi huruf hijaiyah aslinya apa aja nih? Ini alif, ini lam, ini mim. Ini alif, lam, mim, sod. Alif, lam, ro. Alif, lam, mim, ro. Ini kaf, ha, ya, ain, sod. Ini to dan ha. Ini to, sin, mim. Ini to, sin. Ini ya, sin. Ini sod. Ini ha, mim. Ini ain, sin, qaf. Ini nun. Itu yang pertama ya. Jadi ketika sayang bunda menemukan huruf di awal surah seperti ini ya, maka pertama-tama adalah baca huruf hijaiyah asli. Yang kedua apa? Yang kedua, kata kuncinya lihat harokat. Harokatnya fathah dan bendera. Kalau tidak ada bendera berarti baca huruf asli. Seperti ini, alif. Alif. Ya, jangan alif tapi alif. Kemudian lamnya di sini ada bendera. Sayang ingat, ketika ada bendera di depannya ada tasydid, maka bendera ini dibacanya 6. Jangan berhenti kalau belum 6. Kemudian mimnya bertasydid. Berarti ini mad lazim mukhaffaf kalimi. Kalau yang bukan mim bertasydid, mad lazim mukhaffaf kalimi. Kalau seperti ini mad lazim mutsaqal kalimi. Oke. Nah, sekarang kita baca ini mimnya 2, ini mimnya 6. Jadi alif 1 ketukan, lamnya 2 ketukan, mimnya 2 ketukan, mimnya 6 ketukan. 1 6 2 6. Ini ada kata kunci. Oke, sekali lagi. 1 6 2 6. Mana? 1 alif, alif, lam. Jadi lamnya panjang kayak jalan tol. Lam.
Nah, jadi kalimat lamnya itu terus lam kayak main-main, padahal bukan main-main. Sebelum menutup ke itu panjangnya 6. Alif lam baru Ini ada tasdid. 2 ketukan. Udah lam baru Nah, baru ini mim. Mim gitu. Jadi gimana bacanya? Alif lam mim gitu ya. Kok panjang banget Bunda? Iya, makanya bendera ini menentukan ya. Kemudian tasdid juga menentukan. Sekali lagi, ketika menemukan huruf seperti ini, pertama lihat huruf aslinya apa. Kedua, baca huruf aslinya kalau tidak ada bendera. Dan kalau ada bendera, yang huruf ada benderanya itu dibaca 6 ketukan. Kalau ada tasdid, huruf yang ada tasdidnya itu 2 ketukan. Ya, siap. Alif lam mim. Yuk kita baca sama-sama, mulai. Bismillah. 1, 2, 3. Alif lam mim. Oke, bisa ya. Sekali lagi. Alif lam mim. Gitu ya. Yang ini huruf aslinya, huruf hijaiyahnya alif lam mim sod. Alifnya tidak ada bendera, berarti 1 ketukan. Baca huruf aslinya apa ini? Alif. Jangan dipanjangkan. Alif. Lamnya 6. Lam 2 mimnya. Mim sod. Jadi bacanya 1 6 2 6 6. Oke, Bunda dulu ya. Alif lam mim sod. Ayo sama-sama kita baca, coba. 1 2 3. Ambil napasnya dulu sayang. Alif lam mim sod. Oke, bisa ya. Yang ini huruf aslinya dulu, alif, lam, dan ro. Alifnya 1, lamnya 6, ro-nya 2. Ini matobi'i, tidak ada tasydid. Kita mulai. Alif lam ro 1 6 2. Oke? Alif lam ro. Karena seperti mad asli ya. Yang ini huruf aslinya apa? Alif lam mim ro. Alifnya 1, lamnya 6, mimnya bertasydid 2 dulu baru 6. Ini 2. 1 6 2 6 2. Oke, siap. Ambil nafas dulu ya. Alif lam mim ro. Gitu ya. Sekali lagi. Ayo, ambil nafas lagi. Alif lam mim ro. Gitu ya. Baris kedua ini surat Maryam. Ini huruf aslinya apa? Kaf, ha, ya, ain, sod. Kafnya 6, ha-nya 2, ya-nya 2, ainnya 6, sodnya 6. Ain ketemu sod, ain, n ketemu sod jadi ikhfa ya. Gimana bacanya? Boleh disimak Bunda dulu ya. Kaf
ha ya ain sod. Gitu ya. Sekali lagi. Kapnya 6, haknya 2, ya-nya 2, ainnya 6, dengungkan karena n ketemu sod. Sodnya 6. Ambil napasnya, siap. Kaf ha ya ain sod. Gitu ya. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Kaf ha ya ain sod. Oke, hebat. Gampang kan? Kalau sudah tahu ilmunya apapun gak sulit ya. Ini kayak apa bacanya? Bukan kahaya aso. Ini bukan alama. Ini bukan alamaso. Ini bukan alaro. Ini bukan alamaro. Tapi dibaca dulu huruf aslinya. Ya. Yang ini sayang. Hurufnya 2 kan? To dan ha. To-nya fathah berdiri. Nggak ada bendera. 2-2. Toha. Oke. Toha. Gitu aja. Mudah kan? Oke. Yang ini. To-nya 2, sin-nya 6, mim-nya bertasdid 2, mim-nya baru 6. 2, 6, 2, 6. Ambil napasnya. To, sim, mim. Oke, ayo ambil napasnya. 1, 2, 3. To, sim, mim. Gitu ya. Gampang kan? To-nya 2, sin-nya bendera 6. Kenapa? Karena setelah bendera ada tasydid. Tasydidnya 2, tekan dulu guna. Mimnya 6 ya. Mau sekali lagi? Boleh. 1, 2, 3. To, sim, mim. Oke, hebat ya. Yang ini sayang, 2 huruf ya, to dan sin. To-nya 2 karena matobi'i, sin-nya 6 ya. To, sin. Oke, ayo baca sama-sama pelan-pelan. 2, 6. To, sin. Hurufnya kan sin. Jadi bukan huruf sin, bukan n-nya yang 6 tapi sin. Gitu ya, bukan. To, sin. Nah, bukan n-nya tapi membaca sin. Itu 6 ketukan ya. Yang ini siapa yang pernah baca, yang sering baca surah Yasin? Ini yang disebut dengan fawatih uswar. Ya, 2 ketukan. Karena fathah berdiri, sinnya 6 harokat. Passwordnya kalau menemukan huruf seperti ini, baca huruf aslinya apa. Lalu temukan. Apa temukannya? Panjangnya. Apakah 2 atau 6 ya? Yasin. Ya, ayo baca sama-sama. Yasin. Lanjutannya apa? Ayat kedua. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yang suka baca Yasin hafal ya. Oke, kemudian ini hurufnya sod. Sodnya cuma 1 huruf. Ya udah, tapi ini panjangnya 6 ya. Sod.
gitu. Oke, lagi. Sod. Jangan shod, tapi so. Baso, sodako, baso, ya. So. Yang ini dua huruf. Apa huruf aslinya? Hurufnya ha dan mim. Lihat tanda panjangnya, haknya 2, mimnya 6. Ambil napas ya. Siap. Ha mim. Gitu ya, hanya kecil. Tuh 2, 3. Mari sama-sama baca. Ha mim. Oke, hebat. Yang ini sayang, 3 huruf apa aja nih? Ain, sin, qaf. 6, 6, 6. Karena sin ketemu qaf jadi ikhfa. Ain ketemu sin juga ikhfa. Ini dengung, dengung. Gimana bacanya Bunda? Oke, Bunda dulu ya. Ain, sin, qaf. Lagi. Ain, sin, qaf. Oke, ya. Ayo sama-sama sekali lagi. 6, 6, 6. Tuh, 2, 3. Ain, sin, qaf. Ain, sin, qaf. Gitu ya. Oke, yang terakhir adalah nun. 6 ketukan. Gampil ini mah. Nun. Gitu. Oke. Ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 pembuka surah. Kalau sayangku semua menemukan di awal surah Al-Baqarah atau surah Maryam atau surah Yasin atau surah Toha, maka cara membacanya seperti ini. Pertama, kata kuncinya baca huruf hijaiyah aslinya. Huruf hijaiyah aslinya apa? Ini alif, lam, mim. Ini apa huruf hijaiyah aslinya? Alif, lam, mim, sod. Huruf hijaiyah aslinya apa nih? Alif, lam, ro. Huruf hijaiyah aslinya apa nih? Alif, lam, mim, ro. Huruf hijaiyah aslinya apa nih? Kaf, ha, ya, ain, sod. Huruf hijaiyah aslinya apa nih? To, ha. Ini to, sin, mim. Ini to, sin. Ini ya, sin. Ini sod. Ini ha kecil dan mim. Ini ain, sin, qaf. Ini nun. Yang kedua, setelah melihat itu huruf hijaiyah udah ketahuan, maka lihat bendera atau fathah berdiri atau tasdid. Kalau ada bendera setelahnya ada tasdid, maka ini 6 ya. Ini 2, kalau ada tasdid di huruf mim berarti 2. Baru mim ya. Alif, lam, mim gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan halaman 29. Mudah-mudahan bisa membaca antara waqaf dan juga tanda bacaan fawatih uswar. Wah, ini ada di surah Al-Baqarah. Ini gabungan ya. Kita mulai baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alif, lam, mim. Oke. 1, 2, 3. Alif, lam, mim. Oke, yang ini.
Ada wakaf mu'annak kok, titik 3, kita berhenti di yang kedua ya. Yuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Oke, lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Oke, hebat, pinter. Yang ini sayang, hudal lil muttaqin. 1, 2, 3. Hudal lil muttaqin. Pintar. Ini adalah pengutipan surah Luqman ayat 12 ya. Walaqad, kolkolanya dikeluarkan, kolkolah sugro ya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Ayo ambil napasnya. 1, 2, 3. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Oke, yang ini ada nun mati ketemu ya, idgham bi gunnah. Wa may, 2 ketukan, sayang masukkan ke hidung. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Oke, ambil lapasnya. 1, 2, 3. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Oke, yang ini nun mati ketemu kaf ikhfa. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ada qalqalah kubro, keluarkan. Dun jadi de, mi-nya 5 dong. Kenapa? Mad arid li sukun. Yang ini wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Waduh, panjang. Ayo tarik ke napasnya ya. Ulang lagi. 1, 2, 3. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Masya Allah, Masya Allah. Panjang kali ini ayat ya. Tapi kita harus berusaha supaya sampailah napas kita. Banyaklah berlatih. Insya Allah nanti juga sampai ya. Yang ini. Inna syirka la zulmun azim. Lagi ini nunnya didengung dengung 2 ketukan. 1, 2, 3. Inna syirka la zulmun azim. Oh, keren ih. Ayo sedikit lagi, 1 ayat lagi. 1, 2, 3. Wa wasoinal insana biwalidayhi. Nah, dan berbuat baiklah kepada manusia itu diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Siapa? Terutama ibunya. Siapa ibunya? Nih. Hamalat
ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Ibu kita yang sudah mengandung kita dengan susah payah dan kepayahan yang bertambah, Masya Allah ya. Lagi 1, 2, 3. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Sampai situ nggak apa-apa ya. Oke, kemudian kita baca dari sini. Wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidaik. Jadi Allah memberitakan kepada kita banyak bersyukurlah. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Karena kedua orang tuamu lah yang menyebabkan kamu hadirnya ke muka bumi ini ya. Ini adalah metode pendidikan Luqman Hakim kepada putra-putrinya ya. Bagaimana cara mendidik anak-anak kita? Ada konsepnya di dalam surah Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Ilayyal masir. Selesai ya. Ilayyal masir. Nah ya. Jadi di sini dan sungguh ini Allah telah memberikan pelajaran kepada kita, terutama kepada Luqman ya. Yang Luqman berikan itu pembicaraannya selalu membawa hikmah. Luqman ini diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Orangnya sederhana ya, yang tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai orang tua, selalu memberikan nasihat. Jadi ketika Luqman berkata tuh selalu membawa hikmah, selalu membawa pelajaran, memberikan nasihat yang terbaik. Yang pertama nasihatnya apa? Bersyukurlah kepada Allah. Jadi Luqman ini memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku semua, dengarkan yang pertama nasihatku sebagai orang tua, banyaklah bersyukur kepada Allah. Jadi Luqman ini mencontohkan dulu dirinya bersyukur kepada Allah, baru meminta, baru menasihati anak-anaknya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita sering bersyukur kepada Allah, banyak berterima kasih kepada Allah, maka sesungguhnya itu kita berterima kasih kepada diri kita sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, tidak suka bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu sangat kaya, lagi maha terpuji. Ya Allah ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Materi yang kedua, Luqman mengajarkan kepada putra-putrinya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau menduakan Allah, jangan engkau musyrik kepada Allah. Artinya musyrik itu apa? Kalau istilah zaman sekarang mah jangan menyelingkuhi Allah. Manusia diselingkuhi sakit, pura-pura selingkuh sakit, ngeprank selingkuh aja sakit, apalagi selingkuh beneran sakit. Namun ini levelnya udah tinggi. Allah itu nggak suka kalau ada makhluk yang namanya manusia menyelingkuhi Allah, menduakan Allah, percaya kepada selain Allah. Maka antara iman dan musyrik itu beda tipis. Kalau musyrik itu percaya kepada selain Allah, kalau beriman itu percaya hanya kepada Allah. Makanya kita hati-hati menjaga iman, jangan sampai kita mendekati kepada kemusyrikan. Jangan mempercayai kepada selain Allah, percaya kepada benda, percaya kepada apa aja ya. Nah makanya kita hanya yakin kepada Allah, Tuhan kita satu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Dan Allah lah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kenapa kita dilarang untuk menduakan Allah, menyekutukan Allah? Karena sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Nah di sini Luqman mengatakan materi yang ketiga, wa wassaynal insana biwalidayhi.
Dan kita sebagai manusia diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua ibu bapak kita. Ibu yang telah mengandung, hamalatuhu ummuhu. Hamalatuhu, kita ini dikandung oleh siapa? Ibu kita. Wahnan, dengan penuh payah, susah ngandung itu, ya. Masya Allah, dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, keempat. Ada yang dari bulan pertama sampai bulan ke-9, ibu itu sampai terbaring di rumah sakit. Tapi kok hidup ya, sampai lahiran. Ada itu, Masya Allah. Ada yang kehamilan pertama sampai keempat, itu muntah-muntah. Ada yang sama sekali nggak muntah, makan aja, apa aja makan. Itu namanya hamil kebo katanya. Ada lagi yang ntar muntah, nantinya hilang. Nah itu, kalau udah 9 bulan menjelang kelahiran, duduk salah, jongkok salah, miring tidur salah, tengkurap mana bisa, gerah bawahnya. Makanya kalau sama ibu itu, jangan sekali-kali kita membentak, jangan sekali-kali kita memarahi, melotot, menyuruh, apalagi memukul. Masya Allah, na'udzubillahimin dzalik. Makanya kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik ibu kita yang telah menyusui kita, merawat kita, ayah kita. Dengan segala kerja kerasnya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Masya Allah, pagi, sore, siang, malam, nyari uang kemana aja. Di pekerjaan, di tempat kerja, kadang diomelin bosnya, kadang usaha gagal, kadang ditipu orang, kadang sampai kena fisik. Ya Allah, resikonya. Tapi ayah kita tidak memperlihatkan lukanya, keringetnya. Nggak pernah diceritakan sama kita. Ayah kita bilang, nah biarlah ayah yang di pekerjaan diomelin sama bos, biarlah ayah di pekerjaan kena angin, kena panas, kena hujan. Kamu mah asal sekolah aja, kamu mah asal enak aja. Makanya kita jangan sampai jadi anak durhaka. Sekali-kali pandang orang tua kita yang masih ada ketika sedang tidur, pegang tangannya, pegang, dirasakan tangannya udah berkeriput, kadang tangannya udah kasar, lihat kakinya, pandangi rambutnya, ya Allah, udah putih. Nanti kalau orang tua kita udah sepuh, ibu, bapak, sayalah yang akan menanggung beban hidup ibu. Karena waktu kecil sampai sekarang, ibulah yang menanggung hidup saya. Makanya kalau yang diberikan ibunya dirawat, jangan sampai marah-marah. Jangan sampai menderita, ada ibu, ada bapak ngurus. Sakit bukan cepat-cepat mati. Wah Allah, itu anak durhaka itu, jangan. Kalau bisa kita nyari surga itu, jangan yang jauh-jauh. Itu ibu, ya, ziarahi orang tua, ya. Jangan sampai kita kumpul-kumpul bareng teman-teman, hahaha hihi, kesono kesini. Ibu kita tidak tahu udah makan apa belum. Mau nelpon, malu. Mau nelpon, gak enak sama mantu. Biarlah. Lapar ditahan, sakit ditahan. Jangan sampai begitu itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya. Makanya mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Sayangku semua, alhamdulillah. Sudah selesai halaman 29. Kita ngaji nggak usah banyak-banyak ya, sedikit aja ya. Insya Allah malam besok kalau panjang umur kita lanjut halaman 30 ya. Halaman 31 juga ya. Malam hari ini kita cukupkan dulu pengajiannya sampai halaman 29 ya. Mari kita terus mendoakan orang tua. Makanya kenapa Bunda kalau di awal pengajian, yuk kita doakan ibu bapak, yuk kita doakan orang tua. Karena jasa orang tua tidak akan pernah kita balas dengan harta yang kita miliki dikasih sama orang tua. Nggak akan pernah kita balas. Orang tua nggak akan pernah minta balas jasa. Kitanya yang harus banyak mendoakan dan memberi. Selagi masih orang tua hidup, berikan kebahagiaan. Jangan tanggung-tanggung. Jangan takut sama istri. Jangan takut sama suami. Kalau ada, beri orang tua. Mumpung hidup. Kalau udah meninggal mah, mau ngasih apel 3 kilo, mau ngasih apa sekuintal, sekarung juga gak bakal. Tengok orang tua. Telepon, transfer kalau ada uang. Bagi makanan, bagi sedikit rezeki. Kalau kita mampunya sedikit nggak apa-apa, mampunya banyak, berikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan nasihat buat diri Bunda dan juga untuk kita semua.
Sayang semuanya, alhamdulillah kita ngaji jangan banyak-banyak ya. Sekali lagi ini namanya Fawatihus Suwar, pembuka-pembuka dalam surah. Kata kuncinya pertama baca huruf hijaiyah aslinya ya. Yang kedua lihat benderanya sebagai tanda baca panjang. Kemudian ada yang tasdidnya atau fathah berdiri. Insya Allah dengan mengaji malam hari ini orang tua senang, bahagia, dapat pahalanya, dapat di alam kuburnya. Ya Allah nuhun, ya Allah terima kasih anak saya malam hari ini ngaji, mendoakan saya tiap malam. Ya Allah, kalau anak saya tidak mendoakan saya dapat siksa terus di alam kubur. Barokah anak saya ya Allah, dia ngaji tiap malam duduk, sehuruf dibaca. Terima kasih ya Allah, anak saya diberikan hidayah. Ya Allah, begitu, karena kita nggak tahu kan di alam kuburnya seperti apa orang tua kita, karena mereka hidup di alam gaib. Kalau kita kan masih di alam dunia, maka yakinkan bahwa doa anak yang soleh akan terus mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita. Baik, terima kasih. Bunda pamit undur diri. Kebetulan ini materi dua halaman aja ya. Jangan dipaksakan, karena kalau ngaji banyak-banyak bukannya kitanya senang tapi bosen. Ya Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, Bunda jadi nangis kalau ngomongin orang tua ya. Kenapa? Karena belum bisa membalas kebaikan orang tua. Mungkin dengan prestasi, mungkin dengan kesolehan kita yang selalu berbuat jahat. Ayo dari sekarang kita sadar diri, karena orang tua kita sejak dalam kandungan mendoakan tidak ingin punya anak yang nakal, tidak ingin punya anak yang kurang baik gitu. Makanya kalau misalkan kita pernah berbuat salah, cepat kita bertobat ya, agar orang tua kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tutup dengan bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok jam 7 sampai dengan jam 8 ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, makan jangan telat ya. Oke, ketemu lagi besok. Bunda sayang sama semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah ikut ngaji, yang baru bergabung selamat datang. Semoga tidak menjadi bosen ngaji sama Bunda ya, gini-gini doang.